Selamat jumpa lagi di dalam channel Renungan 4 Menit. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup yang diubahkan. Saudara yang terkasih, mari kita baca firman Tuhan dari surat Rasul Paulus pada umat di Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi sama dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mau saudara dan saya berubah hidup rohaninya. Maka hari ini kita akan renungkan bagaimana cara supaya kita berubah. Dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia, kita semua pernah menikmati pendidikan formal, agar pendidikan formal mengubah wawasan kita, mengubah intelektual kita. Mungkin di antara kita banyak yang telah menikmati pendidikan non formal dengan harapan dari keterampilan yang kita belajar mengubah penghasilan kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih, banyak dari kita menikmati pendidikan-pendidikan lain supaya dengan harapan kepribadian kita berubah. Yang menjadi pertanyaan saudara-saudara, mengapa kita sebagai orang Kristen yang tiap hari baca kitab suci, berdoa, mendengar puluhan khotbah, sering menerima sakramen tobat, rajin menghadiri ibadah-ibadah, tapi karakter dosa masih melekat dalam hidup ini. Dan saudara-saudara yang terkasih, bahkan kita yang sudah melayani kadang-kadang menjadi pewarta firman Tuhan, tapi mengapa kita masih sering melakukan dosa yang sama dalam hidup ini? Berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam hidup ini. Mari kita belajar dari Rasul Paulus sendiri. Sebab Rasul Paulus seorang Yahudi yang sangat fanatik, yang belajar Taurat luar biasa ketatnya. Tapi dia sendiri pun mengeluh seperti ini. Dia berkata dalam Roma pasal yang ke-7 ayat 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi saudara-saudara yang terkasih, Rasul Paulus pun frustasi, ya, ada yang tidak beres dalam hidupnya, sehingga ia berkata dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-24, aku manusia celaka, siapa yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan dia seorang beriman merasakan bahwa dia tidak akan selamat karena sesuatu yang berperang dalam hidupnya, sekalipun ia seorang yang beragama, orang yang beriman yang sangat tekun. Jadi ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupnya, apalagi saudara dan saya. Nah, pada kesempatan ini, mengapa firman Tuhan berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saudara dapat bersaksi bahwa karakter dan moralmu akan berubah jika saudara dilawat oleh Roh Kudus. Paulus mengalami lawatan Roh Allah dan dia boleh bersaksi bahwa ia telah berubah. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita sama-sama merindukan Roh Kudus yang Tuhan Yesus janjikan supaya saudara dan saya diubah olehnya. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat yang ke-8, dan kalau ia datang, ia akan mengisapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah, saudara yang terkasih, sekali lagi Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat ke-13, tapi apabila ia datang, yaitu Roh Kudus itu datang, Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Saudara, kita tidak bisa mengubah karakter dan integritas sebagai seorang beriman dengan kekuatan sendiri. Cuma oleh rahmat Roh Kudus, saudara dapat diubah olehnya. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita sama-sama rindukan. Sebab saya pun mengalami pengalaman yang sama seperti apa yang Paulus alami. Saudara yang terkasih, selamat berjuang. Rindukan Roh Kudus, maka kita diubahkan olehnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di channel Renungan 4 Menit. Haleluya, puji Tuhan.